Jadi riya itu jamaah bukan sekedar membatalkan pahala. Kita sholat nih, keluar dari rumah karena Allah, di pertengahan sholat kita riya dan kita biarkan, kemudian mati su'ul khatimah, dipastikan tidak mendapatkan ampunan dari Allah karena riya itu syirik. Mati sedang riya, kita sujud nih, mati sedang sujud tetapi riya, itu lebih buruk daripada orang yang mati dan dia sedang berzina di atas perutnya seorang pelacur. Mati sedang khutbah Jum'ah tapi riya, itu lebih buruk daripada orang yang mati overdosis di dalam diskotik. Mati sedang ceramah agama, orang lain boleh menganggap dia, Masya Allah Ustaz Fulan mati sedang ceramah. Seandainya dia riya saat itu, lebih buruk dia daripada orang yang mati sedang berjoget-joget nonton dangdut. Ini riya, syirik, itu maksiat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni yang namanya dosa syirik jika dia mati dan belum bertaubat. Tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa yang di bawah syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya Nabi mengatakan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kalian. Siapa kalian ketika Nabi bersabda saat itu? Para sahabat dia. Adalah syirik kecil. Para sahabat pun bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Nabi pun menyebutkan contohnya. Setelah mengucapkan riya, memperlihatkan ibadah kepada orang lain dengan tujuan dipuji. Yusalli ahaduhum, salah satu dari mereka salat karena Allah Subhanahu wa taala. Fayuzayyinu salatahu lima yarahu ahad. Setelah itu dia mengindah-indahkan salatnya karena ada orang lain yang sedang melihatnya. Keluar dari rumah ikhlas. Berdiri di shaf atau salat qabliyah masih ikhlas karena Allah. Di rakaat kedua datanglah calon mertuanya yang anaknya baru dia nazar tadi pagi. Mulai dia mengindah-indahkan solatnya, dia panjangkan rakaatnya seakan Al-Baqarah yang sedang dia baca, padahal inna a'tainakal kautsar yang diulang-ulangi. Fayuzayyinu salata, dia indah-indahkan solatnya karena tahu ada orang lain yang sedang melihatnya. Mati dan dia seperti itu walaupun sedang sujud, lebih buruk dia daripada orang yang mati overdosis di dalam diskotik. Lebih su'ul khatimah dia daripada orang yang mati sedang main karaoke dengan LC di tempat karaoke, daripada orang yang mati sedang berjoget-joget. Naam, itu su'ul khatimah. Lebih bahaya lagi adalah orang yang mati sedang ceramah agama, sedang khutbah Jumat, sedang salat, sedang tawaf, sedang sa'i, tetapi dia riya saat itu. Karena riya syirik kecil. Maka jangan pernah sepelekan riya. Kalau dari awal udah riya, keluar rumah memang riya, itu syirik besar, bukan syirik kecil. Itu riyaknya orang-orang munafik. Yura'unan nas. Kalau dari awalnya, dari takbiratul ihramnya memang salat dia untuk dipuji oleh manusia, itu dosa besar, itu syirik besar. Sudah memalingkan ibadah kepada selain Allah. Yang riya yang menjadi syirik kecil adalah dia keluar karena Allah. Salat takbiratul ihram murni karena Allah. Tetapi di pertengahan itu datang keinginan untuk dipuji dan disanjungi oleh manusia, dan dia membiarkannya, tidak berusaha untuk mengusir dan mengeluarkannya. Dan mati dia dalam keadaan seperti itu, mati su'ul khatimah walaupun sedang sujud di depan Ka'bah. Mati sedang tawaf ambil HP, hello guys, semangat umroh kalian ya. Mati sedang selfie, mati apa? Belum tentu niatnya untuk apa ketika dia selfie. Kalau niatnya riya, su'ul khatimah, pahala umroh nggak dapat, umrohnya sia-sia, menjadi debu yang berterbangan. Tapi kalau tujuan dia mengupload supaya orang lain termotivasi, dapat pahala jariah dia. Cuma pastikan kira-kira kita yang mana, karena antara dua itu sangat tipis terkadang perbedaannya. Apalagi di zaman sekarang. Lagi tawaf, cekret sebagian orang. Kadang memalu, bahkan kadang memang palsu. Antum lihat ceramah-ceramah masyayikh kita,
Mereka terganggu sekali. Syekh Abdul Razak cerita ada orang, beliau cerita, ana lihat sendiri di Masjid Nabawi, kata Syekh. Ada orang duduk, ya, kemudian dia berikan HP kepada orang lain, kemudian dia ambil mushaf, baca, seakan baca. Begitu selesai selfie dan videoin, langsung disimpan lagi mushafnya, kata Syekh. Ini udah riak, dusta lagi. Yang jujur aja tapi riak, syirik kecil. Apalagi udah nggak ibadah, riak lagi. Syekh juga cerita ada orang duduk kemudian mengeluarkan HP, berikan ke kawannya, difotoin dari jauh, kemudian dia buat tangan sambil sedih. Selesai, syukran ya, jazakallah khair. Dia pun berhenti berdoa. Dan kalau antum umroh, sangat banyak orang seperti ini jamaah. Antum yang sudah belajar tauhid, jangan sampai seperti itu. Dia pada upload foto sedang sholat, sedang baca Al-Quran, sedang nuntut ilmu. Karena potensi riak sangat besar. Tapi kalau antum yakin enggak riak Ustaz, ana buat ini, hello guys, lagi tawaf nih, kalian tahu tujuannya untuk mendakwahi orang lain supaya mereka semangat umroh. Kalau benar, insya Allah itu sumber pahala jariah. Kalau itu riak kemudian ente mati, lebih buruk ente daripada orang yang mati sedang overdosis di dalam diskotik, walaupun ente mati sedang tawaf di depan Ka'bah, karena riak. Bahkan Nabi mengatakan riak lebih aku khawatirkan daripada fitnah Dajjal. Nabi lebih khawatir riak daripada fitnah Dajjal. Orang dibunuh oleh Dajjal husnul khatimah insyaallah. Sehancur-hancurnya, sengeri-ngerinya Dajjal, Mekah Madinah nggak bisa masuk dia. Satu lagi masjid Baitul Maqdis kalau untuk masjidnya. Tapi kalau riya, kita udah nempel di Ka'bah pun masih bisa riya. Udah capek-capek berjuang untuk cium Hajar Aswad, begitu mencium upload, hello guys, dapat, alhamdulillah. Ya. Untuk dipuji, batal umrohnya, nggak dapat pahala.